Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan terkait historis pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pengen tahu kelanjutannya langsung saja tonton video ini sampai selesai ya. Nah, di sini untuk pembukaan, apa itu historis? Nah, historis ini menurut para ahli adalah segala peristiwa, kejadian atau perkembangan di masa lampau yang rekonstruksi secara sistematis dan objektif berdasarkan bukti-bukti. Pada awal kemerdekaan ini, yaitu 18 Agustus 1945, pasal 18 Undang-Undang Dasar ini awal menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan undang-undang serta menghormati hak-hak asal-usul daerah istimewa. Namun, penerapannya tidak optimal karena perjuangan kemerdekaan. Pada masa RIS ini atau bisa disebut dengan Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950, Undang-Undang 45 sehingga pasal 18 tidak berlaku dan digantikan oleh Konstitusi RIS. Sistem pemerintahan menjadi federasi dan kedaulatan pada negara bagian sehingga pasal 18 ini tidak berlaku. Masa UDS atau bisa disebut dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sampai 1959, sistem parlementer diterapkan namun tidak ada pengaturan khusus yang mengacu pada pasal 18 Undang-Undang 1945 dan pembangunan terhambat akibat pergantian kabinet yang sering terjadi. Pasca reformasi dan amandemen ini yaitu pada tahun 1919 sampai 2002, amandemen kedua tahun 2000, pasal 18 mengalami perubahan signifikan. Bunyinya menjadi negara dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Kepala daerah dipilih secara demokratis, daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang ditetapkan sebagai urusan pusat, serta adanya pengakuan terhadap daerah istimewa melalui pasal 18A dan pasal 18B. Lalu ini pendapat saya terkait paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18. Paradigma ini merupakan paradigma yang dianut secara desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan. Frasa itu dibagi atas dalam pasal 18 ayat 1 yang menunjukkan bahwa kedaulatan tetap berada di pusat, namun kekuasaan dibagikan kepada daerah agar dapat mengurus urusannya sendiri sesuai dengan kekhususan dan keragaman daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memberdayakan masyarakat daerah. Selain itu, adanya pengakuan terhadap otonomi khusus seperti di Papua menunjukkan fleksibilitas negara dalam menghadapi keberagaman wilayah. Nah, teman-teman harus tahu kelebihan paradigma ini tuh apa, yaitu memungkinkan daerah untuk mengembangkan potensi lokalnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta mengurangi ketergantungan pada pusat, yaitu tantangan yang harus dihadapi. Diperlukan sinergi yang baik antara pusat dan daerah untuk menghadiri konflik kepentingan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan keuangan daerah agar otonomi dapat jalan dengan optimal. Nah, untuk pembahasan kita cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Jumpa lagi dengan aku di lain waktu. Sampai jumpa semuanya. Bye bye.